Salam, selamat pagi saudaraku yang dikasih Tuhan. Jemaat Kebayoran Lama yang dipelihara oleh kekuatan Tuhan. Pagi ini kita akan melakukan ibadah online. Sebelum ibadah, kami akan menyampaikan hal penting pengumuman. Yang pertama, kegerakan doa PSBB atau pendoa syafaat bagi bangsaku dilanjutkan selama bulan Oktober tiap hari Rabu dan Kamis jam 7 sampai dengan jam 10 malam. Silahkan mendaftar di grup WA Getsemani. Yang kedua, ibadah online Wanita Deborah via Zoom hari Selasa jam 7 malam. 3. Zoom meeting untuk Jemaat GPDI Kasih Immanuel bersama Ibu Gembala pada hari Jumat jam 7 malam. 4. Pertemuan Ciklab online diadakan hari Sabtu dan Minggu malam. 5. Ibadah sekolah minggu untuk kelas BEPIS melalui YouTube jam 9 pagi. Mohon orang tua mengajak anaknya mengikuti ibadah online Super Kid ini. 6. Dan untuk sekolah minggu kelas junior dan beginner dimulai jam 10 pagi melalui Zoom. Sekian pengumuman, mari kita satukan di dalam doa. Tuhan Yesus, pagi ini kami datang kepadamu Tuhan. Terima kasih Engkau sudah memberi waktu kepada kami. Tuhan, biarlah kuasa Roh Kudus-Mu menjamah satu persatu setiap jemaat-Mu yang hadir pagi ini. Tuhan, biarpun ini melalui online Tuhan, kami percaya kuasa Tuhan bekerja, menguatkan kami. Terima kasih Tuhan. Sebentar juga kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu menguatkan kami. Biarlah firman-Mu memberi nasihat yang benar kepada kami semua Tuhan. Tuhan, berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Biarlah firman-Mu mengalir setiap pribadi lebih pribadi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita memuji Tuhan. Kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta, Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Dia persoalan yang sedang terjadi, Dia mengerti, Dia peduli. Persoalan yang kita alami, namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Tuhan tak pernah berdusta, Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang
Shalom, selamat pagi saudara, apa kabar? Sudah 7 bulan kita tidak bertemu secara fisik ya, tapi kita bersyukur, saya percaya kita semua berada dalam keadaan baik dan sehat, sebab kita dipelihara oleh kekuatan Allah. Amin ya saudara. Memasuki bulan Oktober, musim penghujan, jangan lupa jaga kesehatan ya. Puji Tuhan, kita harus sehat secara jasmani dan rohani supaya kita dapat melakukan banyak hal ya, baik pekerjaan, baik usaha, kita dapat berjalan dengan baik, dan ibadah pun kita dapat berjalan dengan baik ya. Puji Tuhan. Nah, tema kita pada pagi ini adalah Kristen yang terukur. Kristen yang terukur ya. Pengukuran bait suci menandakan Allah sedang mengukur kondisi rohani kita. Apa sih yang diukur? Nah, saudara, kita pengen tahu ya. Kristen terukur tuh yang diukur apanya gitu ya. Kita membaca di dalam kitab Wahyu pasal yang ke-11 ayat yang pertama. Saya bacakan untuk saudara. 2 saksi Allah. Kemudian diberikanlah kepadaku sebatang bulu seperti tongkat pengukur rupanya, dengan kata-kata yang berikut. Bangunlah dan ukurlah bait suci Allah dan mezbah dan mereka yang beribadah di dalamnya. Nah, puji Tuhan. Rasul Yohanes di dalam kitab Wahyu dikatakan diberikan kepadanya sebatang bulu seperti tongkat pengukur rupanya. Ya, untuk apa? Untuk dikatakan bangunlah dan ukurlah bait suci Allah. Ada 3 hal yang diukur: bait suci, mezbah, dan mereka yang beribadah di dalamnya. Nah, saudara, tadi saya katakan pengukuran bait suci menandakan Allah sedang mengukur kondisi rohani kita, ya. Hari-hari ini Allah sedang mengukur kondisi rohani kita. Justru di masa-masa sulit ini kita harus menunjukkan bahwa kita adalah Kristen yang terukur, ya. Puji Tuhan. Di dalam Matius pasal 5 ayat 20, Matius 5 ayat 20 saya bacakan, maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Ini adalah ucapan Yesus, ya. Dalam khotbah di bukit, dikatakan oleh Yesus, aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih baik, ya, jika hidup keagamaanmu tidak lebih baik daripada ahli Taurat dan orang Farisi. Ahli Taurat dan orang Farisi, mereka hanya menjalankan kebenaran secara lahiriah. Nah, Tuhan menginginkan kita lebih dari itu, ya. Sebagai orang Kristen, sebagai anak Tuhan, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Kristen artinya pengikut Kristus, ya. Percaya kepada Tuhan, pengikut Kristus. Kristen itu bukan sekedar orang yang rajin ke gereja, saudara. Kristen itu bukan sekedar orang yang rajin berdoa, ya. Kristen itu bukan karena dia menggunakan kalung salib, ya. Kristen itu bukan karena di rumahnya ada aksesoris Kristen, ada pajangan gambar-gambar yang dikatakan gambar Tuhan Yesus atau salib, ya. Lalu, oh itu orang Kristen. Bukan hanya sekedar itu, saudara, ya. Tetapi dikatakan oleh Yesus, jika hidup keagamaanmu, ya, hidup keagamaan kita itu kebenaran kita, ya. Ketika kita menjalankan agama kita, ya, itu harus lebih baik. Nah, kenapa? Karena kita sebagai bait suci, yang pertama kita lihat dulu ya, yang diukur itu adalah bait suci. Seringkali saya katakan bait suci itu bukannya gedung, bait suci itu bukannya bangunan, ya. Seperti sekarang kita tidak bisa ibadah di gereja,
bangunan gereja itu ditutup, apakah kita lalu juga ditutup? Kan tidak. Kitanya ini sebagai pengikut Kristus, kita tetap percaya kepada Kristus, ya. Kita masih bisa tetap beribadah di rumah. Nah, bait Allah itu berbicara tentang kita. Sebab Paulus katakan bait Allah itu adalah kamu, ya. Kita ini adalah bait Allah. Nah, kenapa hidup keagamaan kita itu harus lebih baik, ya? Karena kita itu ditonton, ya. Di dalam 1 Korintus pasal 4 ayat 9, ya. Nanti baca saudara di rumah, kita itu menjadi tontonan, ya, menjadi tontonan seperti dipajang, ya saudara. Lalu di dalam Efesus pasal 4 ayat yang pertama, Efesus pasal 4 yang pertama saya bacakan. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu, ya. Paulus katakan sebab itu aku yang dipenjarakan. Paulus dari penjara berkata supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan. Arti kata berpadanan itu sesuai, ya, setuju dengan panggilan itu. Kita yang sudah dipanggil, Paulus katakan hidup kita itu harus berpadanan, harus sesuai, harus cocok, ya, harus sesuai dengan Injil Kristus. Itu dalam Efesus 4 ayat 1 yang sudah kita baca tadi. Jadi bait Allah yang kita ini, ya, orang tidak hanya lihat kita ketika kita di dalam gereja. Karena di dalam gereja pasti kita semua baik-baik saja, ya saudara. Gak mungkin kita di dalam gereja kita berantem gitu kan, marah-marah, ya, marah-marah satu sama lain, ya kan. Di dalam gereja kita sukacita, kita bernyanyi bersama, menyembah, berdoa, mendengarkan firman Tuhan bersama-sama, ya. Tapi Kristen itu dilihat ketika kita di luar. Apakah di luar dan di dalam itu hidup kita sama? Apakah ketika kita di gereja kita menampilkan kehidupan yang baik, lalu di luar gereja juga kita bisa tetap seperti itu? 2 Korintus 3 ayat 2 Korintus 3 ayat 2 itu bahwa kita ini adalah surat terbuka. Surat terbuka yang dibaca semua orang, ya. Surat terbuka itu dibaca semua orang. Jadi semua orang membaca hidup kita, melihat apakah Kristen kita itu sesuai dengan yang namanya Kristen, ya. Saudara, hidup kekristenan kita itu diukur, ya. Kita harus dapat membawa kekristenan itu dalam kehidupan kita setiap hari, di dalam pekerjaan, di dalam usaha dagang kita, ya, di dalam bergaul, di dalam bertutur kata, di dalam cara kita menampilkan diri, ya, cara kita memanage karakter kita, ya, semua dilihat. Ketika kita keluar dari gereja, sesuatu terjadi di luar gereja, baru pulang dari gereja, bagaimana respon kita, ya? Marah-marah ketika mobil kita atau tersenggol atau bagaimana, ya? Bagaimana respon kita? Ingatkah kita apa yang tadi kita sudah dengar di dalam gereja? Nah, itulah cara kita menampilkan kekristenan kita. Itu diukur, saudara. Dilihat oleh orang. Loh, kayaknya dia baru keluar dari gereja, ya. Kok udah marah-marah? Itu diukur, saudara. Dilihat oleh orang, ya. Jadi kita harus berhati-hati, sebab hidup kekristenan kita itu diukur. Kita yang hidup di akhir zaman ini, kita harus benar-benar sungguh-sungguh, ya, menjadi orang yang percaya kepada Tuhan, menampilkan kehidupan yang benar, yang sesuai dengan firman Tuhan. Raja Salomo waktu dia baru ditahbiskan jadi raja,
Ya, dia terkenal sampai ke penjuru dunia. Hikmatnya, ya, sehingga banyak orang, banyak raja-raja ingin melihatnya. Ratu Seba datang dari jauh-jauh ingin melihat Salomo sebagai raja dan apa yang istimewa dalam kerajaan Salomo. Ketika dia sampai, dikatakan dia melihat di dalam kitab Raja-Raja, ya saudara, dia melihat karyawannya, baru melihat karyawannya, saudara, karyawannya Salomo, Raja Salomo. Dia melihat cara jalannya, cara berpakaiannya, cara bicaranya, kelakuannya, ya, bahkan cara makannya dan apa yang dimakan pun diperhatikan oleh Ratu Seba. Akhirnya dia berkata, oh benar, ya, sungguh setengah dari itu belum diceritakan kepadaku, ya, ternyata luar biasa. Nah, itulah kita, ya. Artinya jalan pun kita diperhatikan orang, ya. Cara makan pun kita diperhatikan orang, apa yang kita makan pun diperhatikan orang. Cara berpakaian kita diperhatikan orang, ya. Kita harus benar-benar menampilkan kekristenan itu bukan hanya di gereja, tetapi di luar gereja, ya. Nah, itu tentang bait Allah, kita sebagai bait Allah. Karena itu kita melihat bahwa hidup kekristenan kita itu diukur, ya, saudara. Nah, yang kedua adalah mezbah, ya. Tadi di dalam Wahyu itu, yang pertama adalah bait suci, yang kedua ada yang diukur itu adalah mezbah, ya. Mezbah itu berbicara tentang doa. Mezbah itu berbicara tentang doa, saudara. Ya. Tuhan sedang mengukur kondisi rohani umatnya. Ya. Yesus dalam doa Bapa kami, ya, berkata, mengajarkan kepada kita, ampunilah kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami, ya. Kita sebagai anak Tuhan, sebagai orang Kristen itu diukur doanya, suka doa enggak? Ya. Suka berdoa apa tidak? Nah, lalu bagaimana cara kita berdoa? Ya. Karena firman Tuhan katakan bahwa doa itu berhubungan dengan pengampunan. Ya. Doa itu berhubungan dengan pengampunan. Yesus mengajarkan dalam doa Bapa kami itu, ampunilah kami, ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jadi doa itu berhubungan dengan pengampunan, ya. Banyak orang yang rajin berdoa, mungkin setiap hari ada di menara doa, setiap hari ada di rumah doa, ya. Setiap hari ada di kamar doa, tapi bagaimana kehidupan doanya, ya? Dia rajin berdoa, tapi dia masih menyimpan kesalahan orang lain. Rajin berdoa, tapi masih menyimpan kepahitan. Rajin berdoa, tapi masih menyimpan dendam. Firman Tuhan katakan, dalam doa itu kita berkata, ampunilah kami seperti, ya. Tidak hanya kita minta ampun kepada Tuhan, tetapi kita juga harus mengampuni orang yang bersalah kepada kita, ya. Kita tidak boleh menyimpan artinya dendam, sakit hati, kepahitan, kebencian, iri hati, ya. Ketika itu masih ada dalam hidup kita, doa kita menjadi sia-sia, saudara. Ya. Doa kita itu menjadi percuma. Nah, Tuhan sedang mengukur kehidupan doa kita. Bukan rajinnya kita berdoa, bukan lamanya kita berdoa, ya. Tetapi Tuhan melihat ketika kita berdoa, apakah kita sudah mengampuni, memaafkan orang yang bersalah? Ada orang yang berkata, saya nggak bisa mengampuni dia, ya. Saya nggak bisa memaafkan dia. Sampai kapanpun saya nggak bisa memaafkan dia. Tapi dia rajin berdoa. Begitu duduk dia langsung bahasa roh, ya. Apakah seperti itu yang Tuhan ajarkan? Bukan. Tuhan katakan, ketika kamu berdoa seperti ini, ampunilah kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
Ya. Jadi doa itu berhubungan dengan ampunan. Doa itu berhubungan dengan pengampunan. Ya. Kita harus bersih ketika kita datang kepada Tuhan. Kita tidak menyimpan kepahitan, dendam, iri hati dan dengki dan sebagainya. Tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ya. Hati kita bebas, pikiran kita bebas. Ketika kita menyembah Tuhan, kita dapat bersekutu dengan Tuhan dan merasakan Tuhan hadir, ya, merasakan lawatan Tuhan. Sebab doa itu adalah kita berhubungan dengan Tuhan. Ketika kita mendengar firman Tuhan, Tuhan berbicara kepada kita. Ketika kita baca firman Tuhan, Tuhan berbicara kepada kita. Tetapi di dalam doa, kita berbicara kepada Tuhan. Nah, jadi ketika kita berbicara, kita harus bebas. Ya, tidak ada intimidasi, tidak ada hal-hal yang membuat kita itu masih menyimpan hal-hal yang tidak baik. Lalu kita datang kepada Tuhan. Tuhan bilang, ampuni dulu, ya, bebaskan dulu pikiran kita. Nah, saya bacakan di dalam Lukas pasal yang ke-18, ya, Tuhan memberi contoh di sini. Lukas 18 ayat 9 sampai ayat yang ke-14. Ayat 10, ada 2 orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Ya. Tetapi pemungut cukai berdiri jauh-jauh, bahkan tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. 14, aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Ya. Nah, saudara, kita lihat di sini Yesus memberikan perumpamaan tentang 2 orang yang datang ke bait Allah untuk berdoa. Ya. Dikatakan yang seorang adalah orang Farisi, yang seorang lagi pemungut cukai. Ya. Orang Farisi ini berdoa dan berkata, ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Aku bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Ya, aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberi 1/10 dari segala penghasilanku. Ya, ini doa orang Farisi. Dia datang ke bait Allah dan berdoa seperti ini. Ya. Dia berkata bahwa dia sudah memberikan perpuluhan, ya. Dia sudah berpuasa 2 kali seminggu, ya. Lalu dia tidak sama seperti orang lain. Dia tidak sama seperti perampok, dia bukan pezina, dia bukan orang lalim, ya. Dia begitu sombongnya, ya. Nah, kita lihat sebab firman Tuhan katakan dalam ayat yang ke-14 bagian B, sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Jadi orang Farisi ini meninggikan diri, ya. Di dalam doa dia meninggikan diri. Benar, pertama dia berkata, ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu sebab aku tidak sama seperti orang lain, ya. Dan dia mulai meninggikan dirinya. Aku bukan seorang yang lalim, aku bukan pezina, aku bukan perampok, ya. Aku berpuasa 2 kali seminggu, aku memberi persepuluhan, aku tidak sama seperti pemungut cukai ini. Dia merasa dirinya benar. Dia merasa doanya itu sudah bagus. Dia merasa hidup doanya bagus. Dia merasa hidup kekristenannya sudah bagus. Tetapi pemungut cukai dikatakan, ayat yang ke-13 itu, dia berdiri jauh-jauh. Bahkan dia tidak berani menengadah ke langit, ya. Melainkan dia memukul dirinya dan dia berkata, ya Allah, kasihanilah ya aku orang berdosa ini. Pemungut cukai, pemungut pajak, ya.
merasa bahwa dia adalah orang berdosa. Sehingga ketika datang berdoa, dia tidak berani menengadah, ya. Dia memukuli dirinya dan dia berkata, "Ya Allah, ampunilah aku, orang berdosa ini." Dia mengakui bahwa dia adalah orang berdosa. Dia merendahkan dirinya, merendahkan hatinya, ya. Dan dia berkata, "Aku adalah orang berdosa." Saudara, pada waktu itu pemungut cukai, ya, tidak disenangi oleh banyak orang. Seperti yang saya sampaikan dalam khotbah Sakius yang pendek, ya, seorang pemungut cukai. Tetapi ada beberapa pemungut cukai yang juga yang menerima baptisan oleh Yohanes, ya. Dan dipesankan kepada pemungut cukai, lakukan tugasmu dengan baik, jangan memungut lebih dari apa yang ditentukan, ya. Pemungut cukai ini merasa dia orang berdosa, tetapi ayat 14 berkata, "Aku berkata kepadamu," Yesus katakan, "aku berkata kepadamu." Orang ini siapa? Pemungut cukai, ya. Orang ini, pemungut cukai ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah dan yang lain itu tidak. Ya. Saudara, ketika kita datang kepada Tuhan di dalam doa, ya, tentu kita punya doa permohonan, kita punya doa permintaan, ya. Tentu kita ingin doa kita itu dijawab. Nah, belajar kepada pemungut cukai, ya. Datang tidak dengan kesombongan, datang dengan kerendahan hati, datang dengan satu kebutuhan, ya. Datang itu dengan satu pengakuan, "Ya Allah, ampunilah saya orang berdosa ini." Setiap hari kita berbuat dosa tanpa kita sadari, atau mungkin juga ada yang menyadari, ya. Dan setiap hari kita berdoa, tentu kita minta ampun. Kita berdoa, Tuhan, selalu kita memulai doa kita, "Tuhan, ampuni kami," ya. Itu yang kita lakukan, kan? Tuhan, ampuni segala kelemahan dan kekurangan kami, ya. Jadi kita lihat berdoa itu harus dengan satu kerendahan hati, ya. Bulan lalu kita ada doa berantai yang kita lakukan dalam 1 minggu, ya. Dan puji Tuhan, saya senang, ya. Saudara-saudara mengikuti doa berantai itu, ya. Nama-nama itu banyak sekali, ya. Dan bulan Oktober ini kita adakan lagi 1 minggu 2 kali, ya. Setiap hari Rabu dan hari Kamis, dan saya lihat itu bertambah yang ikut doa, ya. Dan saya percaya saudara, doa itu sudah menjadi kebutuhan, ya. Karena itu begitu dibuka, kita akan adakan doa berantai lagi, PSBB, pendoa syafaat bagi bangsaku, ya. Saya lihat saudara, ya, animo saudara besar sekali, ya. Semua ingin ikut, keluarga-keluarga ingin ikut menuliskan namanya, ya. Puji Tuhan. Kita berdoa bagi bangsa kita, berdoa bagi negara kita, kita berdoa bagi gereja kita, bagi usaha kita, ya, pekerjaan. Dan ketika kita berdoa syafaat, Tuhan juga mendengarkan doa-doa pribadi kita, ya. Tuhan juga akan menjawab doa-doa kita, doa pribadi kita. Tetapi doa kita adalah seperti tadi. Kita datang dengan kerendahan hati, ya, bukan dengan kesombongan, ya. Kita tidak berkata, "Ya Tuhan, saya mengambil jam doa saya ini beberapa kali. Tuhan, tadi saya sudah berdoa, ya. Sekarang saya doa lagi." Bukan. Ya, ada orang yang bilang, "Saya sudah doa sehari berapa kali? 3 kali, seperti Daniel, doa pagi, siang, malam." Ya, doanya apa? Doa waktu mau makan, doa sarapan pagi, doa makan siang, doa makan malam. Ya, itu doa rutinitas, bukan doa itu sebenarnya. Itu cuma laporan kepada Tuhan. "Tuhan, saya mau makan," ya kan? "Tuhan berkati." Itu cuma laporan, ya. Tetapi Daniel mengambil bagian dalam doa itu sehari 3 kali adalah doa yang benar-benar dinaikkan kepada Tuhan, doa permohonan, doa yang segenap hati, ya. Sehingga walaupun ada larangan untuk berdoa, dia tidak peduli. Ada larangan untuk berdoa hanya 30 hari saja, hanya 1 bulan saja, nanti bulan depan kan bisa doa lagi, ya. Tapi dia tidak
tidak peduli ya, tetap dia lakukan apa yang biasa dia lakukan, doa sehari 3 kali. Nah, saudara, biarlah doa kita terukur ya. Saya ingin bacakan dalam 1 Petrus 3 ayat 7. 1 Petrus 3 ayat 7, demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Ini spesial buat suami-suami ya, buat bapak-bapak yang punya istri ya, buat suami-suami. Karena dikatakan, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Lalu hormatilah mereka sebagai teman pewaris dan kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya apa? Doamu jangan terhalang. Ya, ingat ya suami-suami, pesan Tuhan apa? Hiduplah bijaksana dengan istrimu. Ya. Lalu hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia. Istri adalah teman pewaris, ya. Supaya doamu jangan terhalang, terkendala, terhalang, ya. Supaya doamu, doa bapak-bapak, doa suami-suami didengar Tuhan, ya. Jadi kasihi istri, bijaksana dengan istri, ya. Hargai, hormati mereka, supaya doa bapak-bapak itu jangan terhalang, firman Tuhan katakan, ya. Nah, jadi kita lihat yang kedua, mezbah itu diukur, yaitu apa? Doa, kehidupan doa, ya. Mungkin sekarang kehidupan doa saudara, ya, saya tidak tahu ya, mezbah itu di dalam Imamat pasal yang ke-6 ayat yang ke-12 dan 13, mezbah itu ya harus selalu dijaga apinya. Nanti baca ya saudara, api di mezbah itu harus tetap menyala. Tadi saya katakan mezbah itu berhubungan dengan doa. Jadi apa? Doa itu harus terus menyala. Doa itu harus terus dinaikkan kepada Tuhan. Ya. Ingat waktu Nabi Elia ya sedang berhadapan dengan nabi-nabi Baal, nabi hutan ya, hampir 1000-an itu. Lalu mereka mengadakan kesepakatan ya, bahwa mereka akan memberikan atau membawa persembahan lembu, tetapi tidak boleh dibakar ya. Harus berdoa kepada Allahnya masing-masing, supaya Allahnya itu yang menurunkan api dan membakar korban itu. Nah, itu Elia memberi kesempatan kepada mereka ya. Nanti saudara bisa baca dalam 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 30 dan seterusnya. Ya. Lawan dari Elia ini dengan begitu semangat, mereka menaruh persembahan mereka, lembu mereka ya. Lalu mereka berteriak-teriak kepada Tuhannya, api tidak datang ya. Mereka sampai menoreh-noreh badannya sampai keluar darah, api tidak datang ya. Lalu giliran Elia mulai apa? Memperbaiki mezbah. Nah, saudara, kuncinya di situ ya. Ketika kita ingin api Tuhan itu datang, ketika kita ingin doa kita itu didengar, ya, kita lihat Elia, dia perbaiki mezbah ya. Setelah mezbah diperbaiki, lalu dia taruh potongan-potongan kayu di situ ya. Lalu dia taruh potongan lembu itu di situ ya. Setelah itu dia berdoa, dia mengucap syukur dan dia berdoa, dan Tuhan nyatakan kuasanya ya. Api datang membakar habis korban yang dipersembahkan oleh Elia ya. Padahal itu mezbah dikelilingi oleh parit dan dituang dengan begitu banyak air, 12 ember ya dikatakan ya, air. Tetapi api Tuhan dapat membakar itu. Nah, ketika kita ingin doa kita itu dijawab, mari kita perbaiki mezbah.
Ya, kita perbaiki potongan-potongan kayu, kita taruh di situ, ya. Kalau mungkin dalam keluarga ada yang terluka, ya, ayo kita perbaiki. Potongan-potongan hati kita taruh di situ, ya. Tuhan akan menjawab dan Tuhan akan membakarnya habis. Api Tuhan harus tetap menyala di dalam mezbah, ya. Di atas mezbah itu api Tuhan harus tetap menyala sepanjang masa, ya. Puji Tuhan. Nah, jadi kita lihat doa kita itu harus diukur, ya. Kita harus selalu terhubung dengan Tuhan, ya. Nah, yang ketiga adalah tadi di dalam Wahyu itu mereka yang beribadah di dalamnya, ya. Mereka yang beribadah. 1 Timotius ayat 8 saya bacakan. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Ya. Tadi di dalam Wahyu dikatakan ukurlah baik Allah, mezbah, dan orang yang beribadah di dalamnya. Ibadah kita itu diukur. Kita baca tadi ayatnya, ibadah itu berguna dalam segala hal, mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Ibadah itu perlu sekali, saudara. Ada orang yang berkata, yang penting saya baca firman Tuhan, ya. Saya ibadah di rumah, nonton firman Tuhan, nonton YouTube, dengerin firman Tuhan, ya. Sekarang memang kita ibadah online, kita berada di rumah, ya, melalui YouTube, melalui Zoom, kita dengarkan firman Tuhan, ya. Tetapi dikatakan bahwa kita harus melakukan ibadah itu dengan sungguh-sungguh, dengan hormat, ya. Ibadah itu jangan asal-asalan, saudara. Sebab ibadah itu penting sekali. Ibadah itu adalah kita memperhadapkan diri kita kepada Tuhan. Kami di pastori, ya, sejak tidak ada ibadah di gereja, sejak Bapak Gembala masih ada, setiap minggu itu namanya ibadah, ya. Walaupun di rumah, setiap minggu itu namanya ibadah. Setiap pagi, jadi kami siap berganti baju, ya, mengatur kursi, duduk bersama dan beribadah. Ketika hari Minggu kita perjamuan, ya, kita siapkan roti, anggur, ya. Saran dari Bapak Gembala kita tetap lakukan seperti ibadah di gereja. Kita pakai pakaian putih seperti biasanya, ibadah, ya. Ketika pengkhotbah berkata ada amin, kita teriak amin, ya. Ketika di YouTube atau di TV itu mengajak mari kita berdoa, kita berdoa. Kami lakukan seperti ibadah sesungguhnya, gitu, ya. Jadi ibadah itu kita lakukan dengan sungguh-sungguh, saudara, ya. Jangan asal-asalan. Karena apa? Karena di dalam ibadah itu mengandung janji. Janji apa? Janji untuk hidup sekarang ini maupun hidup yang akan datang. Jadi di dalam ibadah itu terkandung apa? Berkat. Ya. Saya harap saudara bisa memulai itu, ya. Dan kalau saya lihat di grup beberapa keluarga mengikuti, ya. Siap dengan ibadah. Setiap minggu pagi itu kita bertemu dengan Tuhan di dalam ibadah, ya. Jadi kita bertemu Tuhan dalam ibadah itu bukan cuma di gereja, saudara. Di rumah kita sendiri. Rumahku adalah gerejaku, ya. Itu seharusnya yang kita lakukan. Rumahku adalah gerejaku. Jadi kita beribadah sungguh-sungguh, ya. Seolah-olah kita tuh seperti waktu kita di gereja, kita bernyanyi, kita berdoa, kita mendengarkan firman Tuhan dengan sukacita, ya. Di dalam Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-28. Jadi, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya, dengan hormat dan takut.
Firman Tuhan katakan apa? Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, ya, ada janji saudara, kita akan menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan apa? Dengan hormat dan takut. Ya. Yang tadi saya katakan di awal, jangan asal-asalan, ya. Kita beribadah dengan hormat dan takut. Karena di dalam ibadah itu mengandung janji, mengandung berkat. Ya. Puji Tuhan. Nah, biarlah kehidupan ibadah kita itu diukur, ya. Ukurannya sampai seberapa sih, ya? Ukurannya, targetnya Allah, targetnya Tuhan itu berapa? Saya bacakan dalam Efesus 4 ayat yang ke-13. Efesus 4 ayat 13, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Ya. Ukurannya adalah kedewasaan penuh. Kita belum sekarang saudara, tapi kita sedang mencapai ke situ. Ya, itulah sebabnya kita adalah orang yang diukur. Kristen kita itu Kristen yang diukur, ya. Doa kita itu adalah doa yang diukur. Ibadah kita itu adalah ibadah yang diukur sampai kita mencapai targetnya Tuhan, kedewasaan penuh, ya. Satu ayat lagi saya baca di dalam Yehezkiel 48 ayat 35. Yehezkiel 48 ayat 35. Jadi keliling kota itu adalah 18.000 hasta. Sejak hari itu nama kota itu ialah Tuhan hadir di situ. Ya. Ayat pertama tadi saya mengajak saudara membaca dalam Wahyu pasal 11 ayat 1, ya. Dan di dalam Yehezkiel pasal 40 sampai pasal yang ke-48 nanti saudara baca, itu adalah kegiatan ukur mengukur, ya. Bait suci diukur dan semua yang ada di dalamnya itu diukur. Dari pasal 40 sampai pasal yang ke-48. Dan dikatakan ayat 35 ini, sesudah selesai pengukuran itu, sejak hari itu nama kota itu adalah Tuhan hadir di situ. Ya, saudara, jangan takut kita diukur, ya. Sebab dengan diukur itu Tuhan hadir di situ. Di mana? Tuhan hadir dalam hidup kita. Izinkan Dia mengukur kita. Ya. Izinkan Dia mengukur kehidupan kita, kekristenan kita. Izinkan Dia mengukur doa kita. Izinkan Dia mengukur ibadah kita, ya. Tuhan hadir di dalam kita, di dalam hidup kita dan mengukur hidup kita, ya. Dan biarlah kita didapati sempurna, dewasa penuh, ya. Biarlah kita didapati berkenan kepada Tuhan, ya. Puji Tuhan saudara, Tuhan memberkati kita semua. Biarlah firman Tuhan pagi ini menjadi acuan kita untuk hidup lebih baik, untuk menjadi Kristen yang berkenan kepada Tuhan, ya. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang kepadamu bersama dengan seluruh jemaat-Mu Tuhan. Kami membawa hidup kami kepada Engkau. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih setia-Mu dalam hidup kami, untuk pemeliharaan-Mu hari lepas hari Tuhan. Kami boleh ada sampai saat ini dengan keadaan baik, sehat, dan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik untuk kehidupan kami setiap hari. Terima kasih untuk semuanya Tuhan. Tuhan ampuni kami dalam segala kelemahan dan kekurangan kami. Biarlah setiap hari Tuhan membaharui kehidupan kami, sehingga kami menjadi Kristen yang terukur, menjadi anak-anak Tuhan yang terukur Tuhan. Baik kehidupan pribadi kami, baik doa kami, baik ibadah kami, biarlah itu adalah hal yang menyenangkan hati Tuhan. Tuhan tolong kami supaya kami dapat memperbaiki Tuhan lebih baik lagi dan berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati anak-anak-Mu Tuhan dalam segala pekerjaan, usaha, mata pencaharian mereka Tuhan. Berkati dalam hari-hari yang sulit ini, kami percaya Tuhan
lawatan Tuhan luar biasa bagi setiap orang yang percaya kepada Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan hidup kami semua ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa.